kami persilakan dan sekaligus nanti mimpin doa. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalu rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ardi was samawati wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin an-nuril dhat was-sirri sari fi sa'iril asma'i was-sifat wa ala alihi wa ashabihi dzawil qadat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wal ali wa ashabi amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama yang hadir pada saat ini, khususnya Kiai Haji Muhammad Ramli, kemudian para ustaz dan ustadzah yang juga hadir pada saat ini, serta bapak-bapak, ibu-ibu, para haji dan hajjah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lupa dan kita tak putus-putusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga insyaallah tatkala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambah kenikmatannya yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan yang sudah haji kemudian dia bersyukur kepada Allah bisa diberangkatkan haji kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah umrah bersyukur kepada Allah akan juga ditambah umrahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah punya istri bersyukur, kira-kira ditambah lagi enggak, Bu? Enggak usah, Bib, katanya. Bersyukur dapat istri yang lebih cantik, ya tambah cantiknya insyaallah. Ibu-ibu ditambah cantiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita selalu bersyukur atas nikmatul iman, nikmatul Islam yang Allah tetapkan di dalam hati kita, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqamah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para haji dan hajjah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita sama-sama berkumpul di dalam satu wadah, yaitu forum komunikasi atau forum silaturahmi rombongan haji tahun 2017. Ini insyaallah kumpulan kita ini termasuk kumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disenangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang dilakukan oleh kita semuanya ini termasuk sunnah daripada sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pernah bersabda dalam satu hadis beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyumadda lahu fi umri, barang siapa, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengen panjang umurnya. Kira-kira kita semuanya pengen dipanjangkan umur enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Pengen. Siapa yang enggak mau pengen umur panjang? Ya, padahal ajal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan silaturahim, ya kita atau barang siapa yang pengen dipanjangkan umurnya, kata baginda. Padahal ajal tatkala manusia itu berumur 120 hari, berumur 3 bulan, 4 bulan di dalam rahim seorang ibu, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 hal. Yang pertama ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ajalnya. Si fulan bin fulan akan wafat di umur 30 tahun misal. Fulan bin fulan wafat di umur 90 tahun. Fulan bin fulan 15 hari wafat. Ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya tatkala di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun." Kalau sudah datang ajalnya, enggak bisa maju, enggak bisa mundur, enggak bisa nawar. Kalau malaikat Israil datang kepada kita nawar kepada malaikat Israil, "Tunggu malaikat Israil, yang jomblo-jomblo saya belum nikah," katanya. Yang sudah nikah, tunggu, yang punya anak tunggu, malaikat Israil, saya belum punya cucu, saya belum punya anak, dan lain sebagainya. Tidak ada alasan untuk menawar ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Boleh ceritain Bapak-bapak Ibu? Zaman Nabi Sulaiman ada seorang murid beliau yang datang ke hadapan beliau. Biasa kalau sudah datang kepada orang alim, kepada Nabi Sulaiman, kepada orang alim, kepada kiai, kepada ustaz, mesti lagi susah. Betul kan? Insya Allah kalau lagi susah yang dicari ustaz, yang dicari kiai. Ada orang anaknya belum nikah, datang ustaz, doakan anak saya biar cepat nikah. Kalau lagi susah, jual rumah nggak kejual-jual, datang kepada ustaz, tolong doakan, minta amalan biar rumah saya cepat laku. Ustaz, ya, lagi sakit, datang ke kiai, tolong doakan saya lagi sakit biar cepat sembuh. Orang kalau lagi susah mesti datangnya kepada ulama. Coba kalau lagi senang, lupa sama ulama. Apalagi kemarin, ya, kemarin pemilihan caleg dan lain sebagainya. Oh, kiai sama ulama, ustaz laris, banyak didatengin calon-calon. Minta doa, alhamdulillah dengan doanya ustaz banyak yang dikabulkan jadi pejabat dan lain sebagainya. Jadi kalau ini sudah tabiatnya manusia, kalau lagi susah yang dicari orang alim, orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga si murid Nabi Allah Sulaiman datang kepada Nabi Sulaiman mengadu, "Nabi, ya, ladang saya lagi kena hama. Nabi, saya ekonominya lagi lemah." Kemudian tatkala dia mengadu curhat kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, tahu-tahu malaikat Israil nongol depan pintu. Kata Nabi Sulaiman, si murid gak tahu malaikat Israil datang. Kata Nabi Sulaiman, "Israil, ngapain engkau kesini?" Kata malaikat Israil, "Aku nunggu muridmu yang ada di hadapan. Waktunya sebentar lagi habis kontrak di dunia." Kemudian tahu-tahu disampaikan oleh Nabi Sulaiman kepada murid, "Wahai muridku, ketahuilah depan pintu ada Israil nunggu kamu." Langsung itu murid gemeter, Pak. Gemeter, Bu. Jangankan muridnya Nabi Sulaiman, kita saja kalau dibilang, saya bilang sama bapak-bapak ibu, "Pak, Bu, nggak usah pulang." Kenapa, Bib? Di depan rumah ada Israil. Kira-kira pulang apa nginep di sini? Nginep. Takut sama malaikat Israil. Begitu juga muridnya Nabi Sulaiman, minta akhirnya kepada Nabi Sulaiman untuk dijauhkan dari malaikat Israil. Subhanallah, Allah gerakkan hatinya Nabi Sulaiman, mengundang angin, kemudian membawa muridnya ini jauh ke negeri Mesir. Sedangkan Nabi Sulaiman, negeri beliau adalah negeri Syam, dibawa jauh ke negeri Mesir. Jaraknya ratusan kilo, sehingga tidak mungkin ditempuh dalam waktu 5 menit. Sedangkan ajalnya tinggal 5 menit hidup di dunia. Kemudian subhanallah, sampai di negeri Mesir, tahu-tahu Israil sudah ada di situ, Pak. Langsung dicabut nyawanya dan wafat. Kemudian malaikat Israil balik lagi kepada Nabi Sulaiman. Tanya lagi Nabi Sulaiman, "Ada apa lagi Israil kesini lagi?" Kata malaikat Israil, "Iya, tadi waktu yang ditentukan oleh Allah untuk hidupnya muridmu yang ada di hadapanmu tinggal 5 menit hidup di dunia. Tapi subhanallah, dan ajalnya," dia bilang, malaikat Israil bilang, "ajalnya ada di Mesir. Sedangkan Mesir, Syam dengan Mesir jaraknya jauh, gak mungkin ditempuh dalam waktu 5 menit. Tapi subhanallah, karena sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hatimu untuk menyuruh angin dan membawanya ke Mesir, dan disitulah tepat ajalnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Jadi umur seseorang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala orang tersebut berada di rahim seorang ibu, umur 120 hari atau 4 bulan. Tapi kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang pengen panjang umurnya? Makna, kata ulama, makna daripada panjang umur di sini yaitu keberkahan di dalam umurnya.
ya banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau umur tidak berubah, tapi kemanfaatan, keberkahan daripada umur itu ya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia umur 1 hari misalnya, kita punya umur 1 hari. Ya, 1 hari ada orang itu dia isi umurnya dalam 1 hari itu waktunya dia isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat, dia mengaji, dia mencari nafkah, semuanya diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang 1 hari ya dia isi dengan main-main saja. Main handphone, main game, jalan-jalan ke sana ke sini, akhirnya nggak ada manfaatnya umurnya. Nggak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pengen panjang umurnya, maksudnya berkah di dalam umurnya. Kemudian man arada ayyumadalahu fi umri wa yuwassa' lahu fi rizqi, dan barang siapa yang pengen diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki juga sudah sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala bayi berada 20 hari di dalam rahim seorang ibu, rezekinya sudah ditentukan. Si A rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dapat 100.000 misalnya. Walaupun dia berangkat sebelum subuh, pulang jam 12 malam, kata Allah Subhanahu wa taala rezekinya sudah 100.000, maka yang didapat hanya 100.000. Kalau lebih pun hanya kadang-kadang numpang lewat saja. Dan rezeki itu tidak selalu, ya kadang kita ini ya tidak selalu harta atau duit. Kadang kita image kita ini yang dinamakan rezeki itu selalu kita dapat duit, dapat rezeki, tidak. Padahal kesehatan adalah rezeki, ya panjang umur adalah rezeki, ya kita dapat cucu juga misalnya dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kemudian nikmat ibadah juga rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluknya Allah sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang pengen diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa yuhtam lahu maitatasum, dan dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Maknanya dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Siapa mereka yang wafat dalam keadaan husnul khatimah? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir umurnya terucap ya daripada lisannya kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dan bisa mengucap kalimat la ilaha illallah ini tidak mudah. Ada yang mengatakan gampang, Pip. Nanti kalau udah tua kita hafalin saja la ilaha illallah. Enggak mudah seperti itu. Ya, jadi ya apa namanya? Kita harus membiasakan lisan kita ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nanti di akhir hayat kita bisa mengucap kalimat-kalimat yang thayyibah, kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi kita sama-sama membaca tahlil. Ini dalam rangka juga kita mendoakan orang tua kita, ya pendahulu kita juga kita membiasakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Nabi SAW mengatakan, yamutul mar'u ala ma'asya alaih, manusia itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kebiasaan tatkala hidupnya. Kalau biasa hidupnya berzikir, insyaallah akhir hayatnya dia akan berzikir kepada Allah, akan ingat kepada Allah. Orang selalu biasa selawat kepada baginda Nabi Muhammad, dia akan menyebut namanya baginda Nabi Muhammad, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Orang yang selalu membaca istighfar, insyaallah akhir hayatnya pun dia akan bisa membaca istighfar. Jangankan tatkala orang merasakan sakaratul maut, tatkala kita kaget saja bapak-bapak, ibu-ibu, kesadaran kita itu turun 50%. Kalau kita normal ini 100%. Tapi kalau kita kaget 50%. Apalagi sakaratul maut hanya 16% menurut penelitian dokter. 16% daripada kesadaran kita. Ya, yang 100% tatkala kita biasa normal, enak kita berzikir dan lain sebagainya. Tapi tatkala kita kaget, tergantung kebiasaan hidup kita. Apa yang kita sering ucapkan. Ya, kita lihat orang-orang kalau kaget kesandung misalnya, apa yang keluar daripada mulutnya? Atau ada sesuatu yang jatuh di dapur, panci jatuh, kalau orang selalu baca istighfar, mesti yang keluar dari mulutnya astagfirullah. Ya. Kalau seorang selalu berzikir la ilaha illallah. Orang yang selalu bersolawat tatkala dia kaget, terkejut, apa yang keluar? Ya Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
dan lain sebagainya dengan daripada kalimat-kalimat riba. Tapi kalau orang itu tidak membiasakan lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat-kalimat yang tidak ada artinya yang keluar daripada mulutnya. Ada biasa kalau di kampung yang ada orang latah, tahu orang latah Pak Bu. Kalau kita kagetin apa yang keluar biasanya? Copot yang keluar coba. Bukan zikir, bukan kalimat thayyibah, tapi kalimat copot. Bahkan naudzubillah ada omongan-omongan yang jorok keluar daripada orang-orang yang latah. Makanya biasakan. Rattibu alsinatakum bidzikrillah kata baginda. Selalu basahi lisan kita itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak nanti di akhir hayat kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucap kalimat tauhid, kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang pengen panjang umurnya kata baginda Nabi, orang yang pengen luas rezekinya, orang yang pengen wafat dalam keadaan husnul khatimah, maka resepnya cuma dua kata baginda Nabi SAW. Yang pertama, falyattaqillah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna globalnya demikian. Maknanya kita taat kepada perintah Allah. Itulah seorang hamba yang hakiki, hamba yang betul-betul dia itu diaku dan mengakui hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini ya ada beberapa orang mengaku hambanya Allah, tapi sebetulnya dia tidak murni, tidak 100% sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia lebih banyak menjadi hambanya hawa nafsu, menjadi hambanya dunia dan lain sebagainya. Kalau benar-benar hambanya Allah, betul-betul kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, segala perintah Allah kita lakukan dan juga segala larangan Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Itu baru yang namanya hamba Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, yang sejati, betul-betul mengaku dan diaku oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Ya, kemudian tadi resep yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian resep yang kedua ada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyasil rahimah, dan hendaklah orang tersebut selalu menjalin hubungan silaturahim sesama kaum muslimin, menjalin silaturahim kepada saudara-saudaranya, menjamin silaturahim kepada orang tuanya, selalu menjalin silaturahim, ya bahkan kepada saudara-saudaranya yang sudah wafat pun dia selalu menjalin silaturahim. Dengan apa? Dengan mengirimkan doa, dengan berziarah kepada mereka, apalagi yang masih hidup. Dan alhamdulillah forum ini adalah forum silaturahim. Semoga kita semuanya panjang umur, semoga luas rezeki kita, dan kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin wal hadirat, para haji dan para hajjah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sempat lihat, tanya juga kok banyak hadiah, apa ada lomba balap kerupuk? Saya bilang ini alhamdulillah katanya hadiah, nanti ada tukeran hadiah. Ini alhamdulillah termasuk daripada sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahabu. Ya, saling bertukar hadiahlah kalian, maka kalian akan bertambah rasa kasih sayang kalian, rasa cinta kalian sesama muslim. Ya, jadi kalau kita memberikan hadiah kepada orang lain pun memberikan hadiah kepada kita, itu menambah rasa kasih sayang kita sesama saudara kita, sesama muslim, ya, dan juga insya Allah itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadiah itu pahalanya lebih besar daripada kita memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Itu pahala daripada hadiah. Karena hadiah, apalagi kepada family kita, kepada saudara-saudara kita, kepada handai tolan kita, itu bisa ya di samping dia berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menjalin atau memperkuat hubungan silaturahim kita antar saudara-saudara kita. Nah, inilah faedah daripada kumpulan kita pada saat ini, yaitu forum silaturahim, dan juga mudah-mudahan forum ini ya, seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Muhammad Robli, bukan hanya sebatas kita saja, mungkin nanti sampai anak cucu kita ya bisa berkelanjutan, ya, sehingga mudah-mudahan kita semuanya ya tatkala kita nanti wafat pun banyak juga yang mendoakan kita, banyak yang mengirimkan doa kepada kita, banyak yang mengaji dan dihadiahkan pahalanya untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan
ya perkumpulan ini menjadi perkumpulan amal jariah bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya sampai kelak kita berkumpul di padang mahsyar dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, mungkin udah siang ini ya sudah pada lapar ya. Kurang lebihnya atau sebelum pun saya tutup, mari sama-sama kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita dimudahkan, dijembarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita jadikan anak-anak yang saleh dan salihah, yang taat kepada Allah, taat kepada baginda Nabi Muhammad, dan taat kepada orang tua, yang bisa membanggakan kita orang tuanya dan bisa memberikan atau mendoakan kita orang tuanya tatkala kita berada di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulliyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawaikum wa ala ma nawasibna salihun wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa nas'aluka ajalana wa abdana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kalamika wa amalika wa jiwarika wa 'iyalika min kulli shaytanin marid wa jabbarin 'anid wa di'ainin wa dibaqin wa min sharri kulli shay'in innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ja'alna bil 'afiyah والسلامة ووفقنا بالتقوى والاستقامة وأعنا وإياهم من موجباتنا دام في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan segala kesalahan kami ya Allah, dosa yang kami sengaja ataupun dosa yang tidak kami sengaja ya Allah, dosa yang besar ataupun dosa yang kecil ya Allah, dosa yang dilakukan oleh anggota badan kami ataupun hati kami ya Allah, dosa yang bisa membuat kami celaka ataupun dosa yang tidak membuat kami celaka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan kami yakin ya Allah, ampunanmu ya Allah melebihi daripada dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Walaupun dosa kami setinggi bukit ya Allah, walaupun dosa kami sebanyak buih di lautan ya Allah, tapi kami meyakini ampunanmu melebihi daripada dosa-dosa kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kemudian ya Allah, ampunkan dosa daripada suami ataupun istri kami ya Allah, dosa daripada anak-anak kami ya Allah, dosa andai tolan kami ya Allah, saudara dan saudari kami ya Allah, dan khususnya dosa daripada kedua orang tua kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kalau mereka masih hidup ya Allah, dan jadikan kami ya Allah orang-orang yang bisa mendoakan orang tua kami ya Allah. Kami hanya bisa mendoakan mereka ya Allah. Kami tidak bisa berbuat baik dan berbakti semaksimal kepada mereka ya Allah, orang tua kami ya Allah. Jika mereka masih hidup ya Allah, berikan mereka kebahagiaan ya Allah, berikan mereka husnul khatimah ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Dan jika mereka sudah wafat ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah, terangi kubur mereka ya Allah, jadikan kubur mereka Allah min riyadil jinan ya Allah. Jangan jadikan dosa kami yang kami lakukan di dunia sebagai beban bagi mereka di alam kubur sana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kemudian ya Allah, di sisa daripada usia kami ini ya Allah, bimbing kami ya Allah agar bisa meniti jalan-Mu ya Allah, jalan yang Engkau ridhai ya Allah, jalan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kami mendapatkan di akhir hayat kami ya Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah ya Arhamar Rahimin. Dan kelak ya Allah, Engkau bangkitkan kami ya Allah, bangkitkan kami bersama rombongan baginda Nabi Muhammad ya Allah, bangkitkan kami bersama rombongan baginda Nabi Muhammad ya Allah, di bawah bendera baginda Nabi Muhammad ya Allah, bisa berjalan bersama baginda Nabi Muhammad ya Allah, bisa memandang wajah baginda Nabi Muhammad ya Allah, bisa minum air telaga Kautsar dari tangan baginda Nabi Muhammad ya Allah. Tatkala kami di mizan ya Allah mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad, tatkala kami di hisab ya Allah didampingi oleh baginda Nabi Muhammad, tatkala kami menyeberang shiratal mustaqim ya Allah yang begitu dahsyat ya Allah, mendapatkan doa daripada baginda Nabi Muhammad sehingga kami lolos ya Allah sampai ujung
Siratal mustaqim dan masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kami rindu kepada baginda Nabi Muhammad ya Allah. Kami cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Berilah kami anugerah ya Allah untuk bisa memandang wajah beliau ya Allah di dunia sebelum kami memandang beliau di akhirat ya Allah, walaupun dalam mimpi kami ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Kemudian ya Allah, berikan kami ya Allah rezeki untuk bisa berhaji, berumrah dan berziarah kepada baginda Nabi Muhammad setiap tahunnya ya Allah, agar kami bisa melepas rindu kami kepada baginda Nabi Muhammad ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fi min tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.